Kekristenan progresif mengerti dan melihat bahwa Alkitab pun sering bertabrakan. Oke, Kristen progresif tapi kita buat simple aja. Kristen progresif, aka Kristen liberal, jadi sebenarnya sudah ada sejak lama, ya hanya saja baru booming ketika si Brian ini mengatakannya terang-terangan di sosial media gitu. Jadi videonya banyak beredar di sosial media. Jadi sebenarnya waktu SMA, saya sudah sering mendiskusikan hal ini sebenarnya dan bahkan berdiskusi dengan mereka gitu. Dan sebenarnya kami fine-fine aja gitu ya. Kita tetap biasa aja berteman meskipun teologi kami itu bertentangan seperti itu ya. Jadi sebenarnya ada beberapa poin dari framework mereka yang perlu kita ketahui jika kalian mau mulai berdiskusi ataupun berdebat dengan mereka gitu ya. Jadi silahkan, ini ada poin-poinnya, silahkan di post. Nah, kita mau lihat beberapa poin yang bisa kita ambil dari Brian ya di video yang ada yang beredar di sosial media. Apa saja poin-poin dari Kristen progresif yang itu juga menyangkut dengan framework mereka yang sudah saya jelaskan tadi. Kekristenan progresif mengerti dan melihat bahwa Alkitab pun sering bertabrakan. Bahwa tidak semuanya itu menjadi satu patokan yang selalu dipakai Tuhan di setiap waktu. Dan artinya semua itu kita harus melihat buku itu sebagai buku yang mungkin diinspirasi oleh Tuhan, tapi ditulis oleh manusia dan tidak bisa menjadi patokan hitam putih kayak kunci surga itu bukan di dalam buku yang namanya Alkitab. Tapi semuanya bisa ditafsirkan secara progresif. Progresif artinya selalu diperbaharui. Jadi hari ini pun kita bisa mempertanyakan berlaku atau enggak, beneran seperti itu atau enggak. Kalau kita dengar pandangan ini dari agama yang berbeda, misalnya dari Islam gitu ya, tentu saja orang akan memahami. Tapi kalau yang keluar dari seorang S2 teologi ataupun dari seorang pendeta, justru ini pasti mengagetkan gitu ya. Tapi sebenarnya pandangan ini umum memang dipegang oleh para teolog liberal ya sebenarnya. Jika Alkitab adalah firman Tuhan, berarti Alkitab itu benar karena Allah adalah kebenaran itu sendiri. Otomatis jika Alkitab bukanlah firman Tuhan, maka Alkitab tidak benar atau bisa salah. Namun ada yang mencoba untuk berada di tengah-tengahnya, jadi mengatakan bahwa ada bagian Alkitab yang itu firman Tuhan, atau bagian Alkitab yang bukanlah firman Tuhan. Jadi itu dipilah-pilah seperti itu. Jadi mereka mencoba untuk berada di tengah-tengah. Namun kita punya bukti secara internal maupun eksternal bahwa Alkitab itu adalah benar-benar firman Tuhan. Karena Alkitab adalah benar-benar firman Tuhan, maka Alkitab itu benar. Mungkin lain kali saya akan bahas. Kristen progresif itu percaya sama satu yang namanya Universal Salvation in Christ. Indonesianya itu keselamatan universal di dalam Kristus. Bahwa pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu begitu berkuasa untuk menghapuskan dosa. Dan pada akhirnya, dia akan mempersatukan semua anak-anaknya melalui Kristus. Keselamatan hanya di dalam Kristus, itu gue percaya. Tapi syaratnya nggak sesimpel lu sebut nama dia, gue percaya Tuhan Yesus baru masuk atau enggak. Gue percaya kasih dia cukup besar, kuasanya cukup besar, bahwa kematian dia di atas kayu salib menyelamatkan semua anak-anaknya. Sekarang pertanyaannya siapa anak-anaknya? Gue percaya, maaf nih ya kalau dari gue, lu anak Tuhan Yesus, teman-teman di sini anak Tuhan Yesus, lu anak Tuhan Yesus. Dan sendiri mengakui gitu ya bahwa keselamatan itu ada di luar Kristus. Sekali lagi ini disebut sebagai universalisme, di mana keselamatan itu ada di luar Kristus. Dan universal itu artinya semuanya gitu. Artinya keselamatan ini bisa didapatkan oleh semua orang berada di luar Kristus. Sekali lagi ini berbeda dengan keselamatan di luar gereja ya. Keselamatan di luar Kristus berarti keselamatan itu di luar iman di dalam Kristus. Jadi itu berbeda dengan keselamatan yang ada di luar gereja. Karena pada waktu itu, pada masa dulu, memang Katolik mengakui bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam gereja. Tapi setelah itu berkembang, akhirnya mengakui bahwa keselamatan itu ada di luar gereja. Tapi itu dalam konteks bahwa di luar gereja Katolik, itu di dalam gereja-gereja yang berbeda, di dalam iman Kristus, seorang itu masih bisa diselamatkan. Ya, itu berbeda ya. Ya, tetapi kita lihat di sini bahwa dasar Alkitab dari pandangan ini itu cukup tidak kuat ya. Tidak kuat. Kita bukan cukup tidak kuat. Karena ada cukup banyak ayat-ayat di dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa keselamatan itu hanya ada dalam Kristus dan manusia itu berdosa. Di luar Kristus, manusia itu tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Gue nggak percaya surga dan neraka. Setidaknya tidak seperti yang kita gambarkan selama ini.
Oke, yang setidaknya dari kayak Kristen. di film-film. Tom and Jerry. Bahwa neraka tuh kalau kita hidupnya buruk, nanti satu hari kita akan ke satu tempat yang banyak api-apinya, terus kita ditusuk-tusuk setan tuh. Ya. Selamanya abadi kita bakal selamanya ditusuk-tusuk setan itu sampai kekekalan. Ya. Gue nggak percaya neraka seperti itu ada. Kenapa? Karena Bapa yang begitu baik, kita kan perspektif Tuhan tuh Bapa ya. Tuhan yang begitu baik, masa menciptakan satu tempat di mana ada kemungkinan anak-anaknya yang sangat dia kasihi, ya memang betul karena kesalahan anak-anaknya, tapi dia tahu ada kemungkinan anak-anaknya bakal masuk ke tempat itu. Jadi, dia ini hanya melihat Tuhan hanya sebagai pribadi yang mengasihi, tetapi tidak melihat Tuhan itu sebagai pribadi yang memiliki keadilan, seperti itu ya. Neraka adalah konsekuensi logis dari sifat Allah, Tuhan yang maha adil, gitu ya. Apakah hanya karena seorang bapak menunjukkan sifatnya yang penuh dengan kasih berarti dia tidak adil? Apakah seorang bapak yang menunjukkan sifatnya yang penuh dengan keadilan, apakah berarti dia tidak bisa mengasihi, tidak punya kasih? Jadi kita lihat sini bahwa sifat kasih dan keadilan itu tidaklah bertentangan. Kita tahu bahwa teologi mereka itu cukup banyak yang berkontradiksi dengan core teologi Kristen ya. Jadi core teologi Kristen itu ada beberapa, salah satunya adalah percaya bahwa keselamatan itu tidak ada di luar Kristus. Keselamatan itu hanya bisa didapat dalam Kristus, dan juga Alkitab adalah firman Tuhan. Maka baiknya jika kita mau berdiskusi atau berdebat dengan mereka, diskusilah dengan santuy ya, dan juga dengan logis, bukan dengan emosi ya. Semoga video ini juga bisa jadi referensi dan memperkaya kita semuanya.